57 kg di Indonesia itu kelas neraka kalau Muay Thai. Partai selebriti TikToker kali ini antara Paris melawan Jackson Carmela. Cuman pelatih udah bilang, kau punya kaki patah nanti kalau tanding. Terus saya bilang, nggak apa-apa, patah di pertandingan lebih bagus lah. Muay Thai itu dari dua kata emang. Muay itu tinju, Thai itu negaranya, jadi tinju Thailand istilahnya gitu. Pas Muay Thai awalnya juga kita tidak langsung juara kok, kita ada kalah, kita pernah kalah, kita pernah belajar dari nol, kita dipukuli orang Thailand malahan, pelatih Thailand marahin kita, ya, santai aja, kita pokoknya itu semua kita harus bisa lah lewati dari awal lagi kayak gitu. Jadi di sana tuh udah ada banyak pelatih, terus pelatihnya semua besar, tidak ada kecil. Jadi kita kalau ditendang sampai jatuh-jatuh itu ditambah diinjak lagi kita, diinjak gini, bangun, leu, diinjak gini. Itu kacau sih. Jadi jangan tunjukin capek. Kalau kita tunjukin capek, waduh mau-maunya mereka. Jadi udah capek kita harus pura-pura kuat. Makanya Muay Thai dibilang harus big heart, mereka bilang istilahnya dari situ. Nyalinya di situ. Kita kalau misalnya sama pelatih Thailand nih, dia ngepet kayak dia tahan target. Itu dia tidak perlu bilang kalau sudah chemistry-nya sudah pas, sudah seninya udah sama, nggak perlu bilang jab strike, dia tinggal tunggu. Kita yang pukul, kita yang tendang, tidak perlu dia bilang. Dia yang langsung refleks sama-sama. Kalau yang lain kan harus jab strike, kick. Kalau kita tidak perlu, kalau misalnya sudah cocok sama pelatihnya, itu udah otomatis keluar semua. Pertama boxing cuman tangan, kita tidak bisa apa-apa lagi, cuman tangan, andalkan tangan doang kalau boxing. Nggak boleh kaki, nggak boleh apa-apa. Kalau Muay Thai bisa kaki, bisa lutut, bisa sikut. Semuanya bisa dipakai, ada clinch-nya bisa dipakai. Jadi kalau Muay Thai tanding habis pasti robek, pasti. Kalau MMA mau sikut, mau kaki, mau kancingan di bawah, kayak submission, jiu-jitsu yang kancingan di bawah itu bisa. Kalau Muay Thai tidak, Muay Thai cuma striking aja, cuma di atas berkelahinya, stand fight. Jadi dia bisa pakai semuanya, tapi di saat jatuh nggak boleh. Kalau MMA nggak, kalau jatuh harus pukul lagi tambah. Nah, kalau kita sudah masuk di bidang pro, kita tidak bisa lagi ke bidang amatir seperti Kejurnas, Liga Nasional, PON apalagi, Porpro, tidak bisa lagi. Kalau di luar negeri mau apa kita tanding mungkin bisa, tapi kalau di Indonesia tidak bisa. Kalau untuk fighter Muay Thai itu dari berat badan sih, ada masing kelas-kelasnya ditentukan. Kalau di Muay Thai yang paling kecil tuh 45, kelas 45 kg, naik ke 48 kg, naik ke 51 kg, naik ke 54 kg, dan naik ke 57 kg ini saya. Kalau misalnya Muay Thai yang bagus sama bagus, ketemu itu nggak akan terlalu cedera parah. Udah pasti. Tahu dia nanti di saat ada tendangan datang dia langsung blok, dia udah tahu. Kalau bagus sama jelek, yang kasihan jeleknya. Waduh, itu sudah pasti ambulans. Itu pasti medis. Muay Thai itu pasti medis. Itu sudah pasti, beda sama ya lain-lain. Kalau Muay Thai kalau kena ada pelipis pecah sini, itu banyak sih, itu banyak. Itu karena kena elbow sama kena lutut. Kalau di Muay Thai misalnya ototnya kita besar nih, gede. Tapi endurance-nya, masa tahan ototnya kita di saat melakukan intensitas tinggi itu tidak terlalu bagus. Bisa kram duluan. Makanya itu jarang kalau di orang Muay Thai fighter yang badannya terlalu berotot sampai kayak gimana lah, itu jarang. Kita di Indonesia kan tandingnya seluruh provinsi kan. Kalau menang hari ini, esok main lagi. Nggak mungkin kita tidak cedera, tidak mungkin sama sekali. Main sekali nih menang, harus jaga berat badan, esok timbang lagi, main lagi. Menang lagi nih, harus jaga berat badan, esok timbang lagi, main lagi. Menang lagi nih, udah cedera padahal sudah bengkak kaki, sudah bengkak semua. Tapi mau tidak mau, harus tanding lagi. Kayak gitu. Makanya pasti di final itu, biarpun kita emas, pasti ada cederanya. Pasti pincang lah. Oke, sekian Malaysia itu kan saya kalah tuh. Saya tidak tahu kalau tidak ada batas umurnya. Ternyata memang terserah umur berapapun bisa ikut. Tuhan, ini umur kita lihat di Bagan ini. Kita paling kecil ini, mati kita dipukul nih. Saya berkelahi, kita berkelahi aja sudah, bodo amat. Terus kalah kan saya awalnya. Langsung dimarahi sama pelatih Thailand. Dia bilang begini, kalau kamu masih kayak gini, berhenti jadi atlet, dia bilang. Waduh, itu sakit sih. Waduh. Orang pro itu profesional cuma tanding sekali. Esoknya sudah tidak lagi. Bayangkan kita yang amatir atau pro am, yang istilahnya di bawah naungan KONI. Waduh, kalau sistem beregu hancur Muay Thai. Bayangkan saja, ini berkelahi loh, tendang ini. Kalau misalnya kita mau sistem beregu, satu grup 4 orang, 4 provinsi, ketemu semua, hancur, mati kita, rumah sakit semua biarpun juara. Kalau Muay Thai itu pokoknya harus makan banyak istilahnya. Banyak yang daging, sayur ada. Nutrisinya lumayan sih kalau di Thailand, bagus.
Mau tidak mau harus bilang enak, mau tidak mau kita harus sesuaikan. Di Thailand nggak ada kecap manis, nggak ada mie ayam, nggak ada bakso, nggak ada nasi kuning. Kita 3 bulan 4 bulan di sana tuh tidak ada makan Indonesia. Aduh, lama-lama terbiasa sih. Guys, ini bukan berarti ini tulisan Evelyn jadi kita bela-bela Evelyn ya. Karena kalau Muay Thai atau fighter ini kita main itu di kelas masing-masing. Jadi harus jaga berat badan, otomatis otot pasti terkikis. Nah, di saat otot terkikis itu kita butuh kebutuhan protein harian, ya emang harus gunain whey lah. Rasanya mas ototnya lebih kejaga. Di saat kita latihan dengan intensitas tinggi kan, otomatis kan kalori ini terbakar nih. Tapi mas ototnya itu tetap terjaga karena dengan FWA ini. Ya, pakai Prevo. Prevo bagus, mantap memang. Buat kita makin ingin latihan lebih lama, terus fisiknya makin naik, endurance-nya makin naik. Kalau menurut saya, nomor 1 sih, Evelyn Indonesia. Evelyn, that's my evolution.